Santapan Harian Sabtu 31 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya ke-19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-25. Namun kita akan membacanya pada ayat 16 hingga ayatnya yang ke-25. Sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa kami melekat kepadamu, hidupkanlah kami sesuai dengan firman-Mu ya Allah. Di dalam damai sejahtera-Mu Kristus, kami bertelut. Amin. Yesaya 19 ayat 16-25. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir. Dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir-Heres. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian. Dan mereka akan bernazar kepada Tuhan serta membayar nazar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan. Dan mereka akan berbalik kepada Tuhan dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur. Dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu, Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi, yang diberkahi oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, "Diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur, buatan tanganku, dan Israel, milik pusakaku." Sahabat Santapan Harian, tak satu pun bangsa penyembah berhala yang mengabaikan kedaulatan Allah Israel mampu bertahan. Mereka semua dihancurkan. Allah memperhatikan bangsa-bangsa yang membangun kesombongan di atas kekuatan diri dengan menindas yang lemah serta merendahkan kuasa dan kedaulatannya. Allah muak dan murka terhadap mereka. Yesaya menubuatkan bahwa Allah akan datang ke Mesir dan menyatakan penghukumannya. Penghukuman ini membuat mereka kehilangan nyali, hikmat, dan juga akal budi. Allah bahkan mempermalukan spiritualitas di Mesir. Para imam berhala Mesir kehilangan hikmat dan identitasnya. Tindakan Allah menunjukkan bahwa Mesir tidak memiliki kemampuan dan kekuatan seperti yang mereka kira. Mesir mengalami ketakutan besar ketika mereka menyadari bahwa Allah Israel lah yang menghukum mereka. Setelah masa penderitaan berlalu, bangsa Mesir mendirikan mezbah penyembahan bagi Dia. Seruan Mesir kepada Allah melunakkan hatinya sehingga Allah mengutus seorang penyelamat. Allah memakai orang Yehuda untuk membawa Mesir kepada pertobatan. Bersama Asyur, Mesir beribadah kepada Tuhan. Tindakan Allah menghukum bangsa-bangsa menunjukkan bahwa Dia tidak akan diam dan berkompromi. Allah menghancurkan milik mereka yang paling berharga dan mempermalukan spiritualitas mereka. Di tengah murkanya, Allah memberi kesempatan untuk pertobatan dan keselamatan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakuinya. Apa yang harus kita lakukan agar tetap setia kepada Allah? Pertama, berkomitmen untuk setia kepadanya dalam keadaan apapun. Kedua, rela berkorban.
Menjaga kesetiaan kepada Kristus menuntut pengorbanan, yaitu mengorbankan ego sendiri. Dan ketiga, bersedia menderita. Mempertahankan keyakinan kepada Kristus berarti membiarkan kita menghadapi penolakan dari dunia. Mari kita jaga kemurnian hati dan iman kita sehingga kita mampu menjunjung kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Mari kita berdoa. Telah kami condongkan hati kami untuk terus setia melakukan perintah-perintah-Mu ya Allah. Di dalam kasih setiamu Kristus kami bertekad. Amin.